Oke, tapi kalau tadi ngerasa burnout, Mmm, butuh untuk mungkin pertolongan lah ibaratnya di mhm dunia mhm. kerja gitu. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu kita tuh harus minta tolong ke siapa sih yang paling aman untuk karir kita? Pertama kita harus melihat apa yang kita bisa kontrol dan apa yang nggak bisa kita Mhm, kontrol gitu. Hal-hal yang bisa kita kontrol adalah seberapa banyak usaha yang saya mau kerahkan gitu kan ya, bagaimana saya memandang suatu situasi mhm. atau suatu masalah, dan yang nggak bisa kita kontrol adalah, tadi penilaian dari orang lain ke kita seperti apa, Tapi me-manage ambisi di kadar itu, di yang kadar pas ya. normal, di kadar Yes. yang pas tuh kayak gimana sih? Mental health itu nggak hanya terganggu karena satu hal yang besar, yang traumatis gitu ya, tapi Mhm. sebenarnya little things yang terjadi sehari-hari, numpuk gitu kan ya, itu juga sangat bisa. Halo, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting dan mungkin Oke Zoners bertanya-tanya kenapa latarnya beda lagi. Ya kita memang podcast berjalan ya. Kadang temanya pink-pink, kadang temanya agak dark kayak gini. Tapi kalau ngomongin dark, merah-merah gini ini sesuai loh Oke Zoners sama topik kita hari ini yang bakal ngomongin kesehatan mental di kantor. Nih mungkin Oke Zoners ada yang capek kerja, burnout, terus kayaknya butuh pencerahan-pencerahan atau butuh healing. Kita ngobrol semua di sini bareng narasumber sore hari ini. Malam hari ini ada Kak Hersa Aranti. Apa kabar? Hai, baik. Dari Sadari Diri. Diri, yes, Oke, betul. Sadari Diri itu apa sih sebenarnya? Jadi itu platform kesehatan mental di mana di dalamnya itu ada inisiatif-inisiatif dari mulai meningkatkan awareness tentang kesehatan mental sampai akhirnya penanganannya gitu dari sisi misalnya Oke. konseling, terapi, assessment dan sebagainya. Berarti ini kumpulan psikolog-psikolog terus Betul. dalam satu sebuah apa ya? Sebutannya komunitas kah? Yes, bisa dibilang gitu. Jadi kumpulan psikolog yang akhirnya punya banyak ide dan punya banyak inisiatif gitu untuk akhirnya menjadikan mental health salah satu prioritas masyarakat Indonesia gitu sih sebenarnya visi utamanya. Sehingga masyarakat Indonesia bisa memahami kalau dia lagi not okay, kira-kira harus kemana, harus ngapain gitu kan, dan bahwa itu sebenarnya salah satu yang memang perlu diprioritaskan. Gitu. Kenapa berangkat dari mental health? Apakah ada mungkin case tertentu atau memang berdasarkan studi sebenarnya kondisi kesehatan mental WNI kita in this ekonomi dengan Iya, segala macam ya dinamika hidup itu makin betul. tinggi gitu. Yes, jadi kalau secara riwayat ya, memang mental health di Indonesia itu sebenarnya banyak stigma yang meliputinya gitu. Contohnya, oh orang yang ke psikolog misalnya gila kali ya, atau orang yang ke psikolog itu lemah dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya pengen men-tackle itu karena sebenarnya nggak necessarily kayak gitu gitu. Orang yang setiap hari kerja capek, mungkin setiap hari nangis-nangis, berarti kan sebenarnya dia setiap hari menjalani kayak battle gitu ya, bahwa misalnya dia capek tapi dia tetap harus show up ke tempat kerja untuk Iya, akhirnya iya. kerja dan sebagainya, itu kan kurang kuat apa sebenarnya ya gitu. Jadi sayang banget ada stigma itu yang sebenarnya membuat masyarakat Indonesia jadi males untuk ke psikolog, males nanti ditanyain ngapain ke psikolog, buang-buang duit misalnya dibilangnya gitu ya. Riwayatnya sih kayak gitu, tapi sekarang udah so much better sih untuk pandangan masyarakat Indonesia terkait mental health itu sendiri, meskipun kayaknya ada titik yang aku merasa ada kebablasannya juga, dalam arti Gimana tuh? misalnya dikit-dikit kayaknya aku bipolar deh gitu. Jadi ada self diagnosis ya, Iya, iya, karena kan iya. sekarang informasinya udah banyak banget tentang mental health gitu kan. Jadi oh kayaknya Kayaknya saya kamu NPD ADHD deh. deh. Kayaknya kamu NPD deh, kamu ini. Nah, itu jadi mulai apa ya? Ada tren gitu kali ya Oke. untuk akhirnya self diagnose, ataupun kita jadinya mencurigai orang lain punya gangguan tertentu. Padahal Iya. kan sebenarnya ada koridornya tuh gitu, bahwa ya tetap perlu ada pemeriksaan yang tepat dengan profesional gitu ya untuk mendapatkan diagnosis yang tepat juga. Oke, jadi bipolar, Yes. NPD itu sebenarnya kategorinya penyakit atau apa ya? Kalau di dunia, Di dunia psikologi itu gangguan, jadi gangguan kesehatan tapi bukan mental. penyakit ya? Mungkin bisa dibilang penyakit. Menurutku sih sebenarnya bukan penyakit yang apa ya. Kalau penyakit itu kan sesuatu yang akhirnya terjadi Butuh pada diri medis kita, gitu, yes, butuh pengobatan. pengobatan medis gitu. Cuman kalau gangguan kesehatan mental itu memang spektrumnya itu luas gitu. Gangguan kesehatan mental itu ada yang sebenarnya dari mulai gangguan yang kecil gitu ya, yang mungkin sehari-hari bisa ditemui kayak stres, kayak
let's say cemas gitu, cemas yang tinggi, sampai ada yang akhirnya gangguan kesehatan mental yang akhirnya lebih serius gitu. Contohnya kayak depresi, kemudian tadi bipolar, NPD gitu. Itu jadi tapi spektrum yang luas sih. Jadi punya gejala kesehatan mental atau masalah kesehatan mental bukan berarti akhirnya punya diagnosis yang serius gitu. Dan itu nggak bisa self diagnose ya, kayak tiba-tiba mungkin aku ngerasa kok hari ini pagi aku happy, terus sorenya aku bete, terus tiba-tiba kayak aku bipolar deh. Padahal sebenarnya memang hormon tubuh mungkin mempengaruhi gitu kan. Betul banget. Itu yang seringkali orang tuh nggak lihat gitu ya, bahwa sebenarnya ada situasi-situasi yang normal banget kita kayak gitu. Misalnya kita sebagai perempuan PMS gitu kan ya. Ya itu tuh sebenarnya akhirnya bukannya kita bipolar naik turun. Lapar, marah-marah. Mungkin kita gampang marah itu sebenarnya lagi cranky karena lagi lapar atau lagi ada situasi tertentu. Jadi ada gejala-gejala psikologis yang sebenarnya sangat normal gitu di situasi-situasi tertentu. Nah kalau kayak gitu sebenarnya kita nggak bisa bilang itu gangguan ya, karena kalau namanya gangguan kan sesuatu yang nggak proporsional nih terhadap apa yang dijalani. Misalnya harusnya dia mungkin mikirnya segini tapi mikirnya jadi segini gitu, overthinking yang berlebihan ataupun kecemasan yang berlebihan. Nah itu yang akhirnya disebut gangguan tuh kalau melebihi yang sewajarnya. Kalau melebihi yang sewajarnya, kalau udah misalnya contoh dalam dunia kerja, kita bahas hari ini kan temanya adalah kesehatan mental di dunia kerja. Kita lagi present something mungkin gitu, terus ternyata banyak sekali komentar-komentar kayak kurang udah, terus tiba-tiba kita overthinking, terus langsung jadi demotivasi sampai seminggu. Itu normal atau gimana? Nah biasanya kalau sampai seminggu itu bisa dibilang kita harus perhatiin nih, karena batasnya itu biasanya kalau emotion yang akhirnya down itu sekitar 1-2 hari gitu. Kalau udah lebih dari itu dan udah mencoba misalnya banyak cara untuk membangkitkan dan ternyata nggak bangkit-bangkit, berarti kayaknya ada sesuatu nih gitu, karena udah terlalu lama gitu. Mungkin butuh cuti. Ya mungkin itu tandanya ya. Tandanya butuh cuti, butuh betul. liburan kayak gitu. Oke, ngomongin kesehatan mental di dunia kerja. Kalau kita lihat kan saat ini industri kayaknya hampir merata, industri itu memang sedang banyak sekali tantangannya masing-masing. Yang mau digital, mau mungkin ada namanya kondisi global yang tidak menentu, sehingga banyak sekali kantor-kantor mungkin yang melakukan either efisiensi tapi produktivitasnya makin tinggi, atau mungkin sebaliknya karyawan tuh di-push lebih tinggi gitu. Nah, ciri-ciri ketika kita mungkin sudah berada dalam situasi yang butuh pertolongan di dunia kerja tuh gimana? Oke, kalau indikatornya ya sebenarnya gampangnya adalah kita mengalami penurunan fungsi gitu. Setiap hari kan kita sebenarnya punya fungsi untuk bekerja gitu ya, mengejar deadline, membuat keputusan gitu, membuat pilihan. Nah saat fungsi-fungsi ini jadinya terganggu, sebelumnya kita yang gampang buat keputusan ini jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak linglung, ini saya harus ngapain ya gitu kan. Ataupun masalah memori terganggu. Jadi misalnya kita yang kemarin atau beberapa jam lalu lakukan, kita udah nggak ingat tadi ngapain ya gitu. Jadi kayak relate ya kayak gitu. Jadi itu tuh kayak kita benar-benar kayak autopilot, kayak ngambang aja mengikuti. Jadi kita nggak in touch dengan apa yang kita lakukan gitu. Kemudian dari segi mood juga, misalnya tadinya kita kalau melakukan ini tuh lumayan semangat, kita lumayan berminat, ini jadinya tuh down gitu kan. Nah jadi kalau ada penurunan fungsi itu tadi, itu sebenarnya indikator yang overall yang bisa kita lihat sebenarnya. Nah cuman kalau bicara soal misalnya burnout gitu ya, burnout itu kan kelelahan yang kronis sebenarnya. Itu biasanya dilihat oleh 3 tanda gitu. Yang pertama, secara emosional memang kita merasa kayak baterainya tuh habis gitu. Jadi kita drained, moodnya tuh low, kayak turun dari kasur untuk pergi ke kantor tuh aduh gitu ya, males banget gitu. Itu lagi. Itu biasanya tanda yang pertama. Terus tanda yang kedua, kita jadi kayak kehilangan sense of achievement gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di tempat kerja itu kayak nggak bermakna buat kita, kayak kita nggak ngerasa mengaccomplish something gitu. Padahal kan kalau kerja dan kita misalnya mencapai goal tertentu, kayak harusnya tuh rasanya happy dan puas, fulfilled gitu ya. Ini tuh jadinya enggak gitu. Terus yang ketiga, kita akhirnya jadi mulai memandang pekerjaan itu sendiri secara keseluruhan negatif. Jadi misalnya dikasih pekerjaan apa, aduh ngapain sih nih kayak gini gitu, terus jadinya kayak orang apatis gitu ya. Misalnya dikasih pujian, alah ngapain sih ngasih pujian, paling juga habis pujian dikasih tambahan kerjaan gitu. Jadi kayak udah vibe-nya tuh jadinya negatif, atau mungkin bisa dibilang kayak senggol bacok gitu kali ya. Di kantor tuh jadi apapun tuh jadi hal yang triggering gitu. Nah kalau itu udah ada tanda-tandanya, berarti biasanya itu udah mulai burn out tuh.
Tapi burnout yang kayak gimana nih yang sebenarnya itu udah gak wajar gitu. Karena kan biasanya kalau kita mau menjelang akhir-akhir bulan mau mau mencapai achieve target gitu kan biasanya kita kayak memang lebih pace-nya lebih kenceng gitu dan burnout-nya Iya. memang ada banget. Tapi ketika di mana kondisi kayaknya itu udah either kamu stop atau ya mungkin cari tempat lain gitu atau I see. resign gitu. Kayak berarti batasannya itu seperti Batasnya tuh apa kayak apa ya? sih burnout di dunia kerja gitu? Iya, sebenarnya wajar nggak wajar itu terlepas dari apakah dia butuh bantuan atau enggak memang ya. Jadi kalau aku melihatnya, kalau udah ada tanda-tanda burnout, dimanapun kayak level burnoutnya, sebenarnya sih sebisa mungkin untuk mencari professional help gitu. Karena kita kan sebenarnya nggak tambah baik juga dengan kalau kita bilang wajar kok memang ini lagi hektik-hektiknya wajar untuk kita burn out. Cuman kan sebenarnya kita tetap butuh bantuan untuk akhirnya kita nge-push dan bisa nge-recharge diri kita lagi gitu ya. Tapi kalau batasan untuk oke, kayaknya kita harus memilih nih berarti untuk stay atau untuk pergi dan sebagainya, ini something yang menurutku juga sangat case by case gitu. Karena nggak semua orang akhirnya punya privilege untuk bisa resign kapanpun dia mau gitu kan ya. Resign tanpa backup. Benar, resign tanpa backup. Jadi kita perlu melihat juga dari segi konteksnya gitu ya. Apakah plan B-nya tuh seperti apa? Apa dari segi resource apa yang dia punya, dari segi runway-nya seberapa panjang nih kalau dia belum punya pekerjaan pengganti gitu. Jadi itu akan sangat case by case gitu. Cuman kalau memang yang udah di titik yang parah, biasanya sih psikolog akan akhirnya mengeluarkan kayak surat sakit gitu ya untuk ini kayaknya harus istirahat nih. Karena sebenarnya mirip-mirip kayak kesehatan fisik ya, dimana kalau kesehatan fisik kan kalau udah parah banget ya harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Sebenarnya kesehatan mental tuh juga kayak gitu, ada titik dimana waduh kayaknya ini kalau akhirnya tetap kerja itu malah akan harmful buat dirinya dia sendiri gitu. Karena kan ada yang gejalanya sampai akhirnya mau self harm misalnya atau kayak suicidal gitu kan. Itu ada yang sampai stres kayak di gitu. kantor tuh ada case kayak gitu. Ada banget gitu. Apa case yang selama ini Mbak Hersa temui ya, mungkin dari klien-kliennya yang parah banget nih di kantornya dia diperlakukan seperti ini atau mungkin dia ada kejadian-kejadian yang wah ini kayaknya butuh pertolongan nih dari kantornya gitu. I see. Kalau sebenarnya kasusnya itu memang banyak banget dan sangat beragam ya, tapi mungkin salah satu contohnya adalah ada klienku yang akhirnya dia merasa tidak dihargai di kantornya. Kemudian semakin dia bekerja semakin bagus gitu ya, semakin malah ditambah banyak tugas gitu. Tapi kan itu batasan antara emang dia mau dikerjain sama dia bisa diandalkan. Iya benar-benar. Memang kalau aku ngeliat dari khusus kasus ini ya, dia sebenarnya masuk ke kantor ini very bright gitu. Jadi dia dari latar belakang pendidikan yang sangat oke. Terus memang di awal performance-nya sangat oke. Tapi lama-kelamaan ternyata itu tuh menurut dia dan yang diceritakan malah gak dihargai dan instead of dikasih reward, dia malah dikasih kerjaan tambahan gitu. Dan orang-orang di sekelilingnya ternyata ada yang sikap-sikapnya tuh ya emang lo aja lah yang ngerjain gitu. Jadi maksudnya malah kayak mendukung sistem itu gitu, sistem yang akhirnya nggak menghargai karyawannya, terus ngerjain karyawannya. Jadi kalau apa-apa jadinya dikasih ke dia gitu kan ya. Nah kan semakin lama tuh, sementara ke kantor kan maksudnya dari Senin sampai Jumat ya, setiap hari dalam kondisi kayak gitu, nggak ada support system, setiap hari harus tetap melanjutkan pekerjaan under that condition. Itu kan pasti kayak semakin lama semakin menggerus dirinya dia as a person ya. Nah itu yang kayak semakin lama dia kayak kehilangan tujuan hidup. Akhirnya kayak ngapain sih saya kerja kayak gini tuh buat apa, sekeras ini tuh buat apa, ujung-ujungnya saya nggak dapat apa, saya nggak happy, saya pun nggak dapat reward yang saya mau gitu. Dan akhirnya ya jadi depressed gitu. Dan kalau orang udah depressed itu ya ada gejala-gejalanya kayak akhirnya dia memandang diri negatif, memandang lingkungan negatif, memandang masa depan juga negatif. Itu kan jadi kayak kalau menjalani hidup nggak bisa kemana-mana gitu. Dia nggak suka dengan dirinya, nggak suka dengan lingkungan, dan nggak suka juga dengan masa depannya dia gitu. Jadi kayak ada di black hole yang akhirnya semakin lama biasanya kan akan semakin parah kalau dia nggak dapetin professional help gitu. Akhirnya kalau dari case itu dia apa solusinya? Resign atau mungkin ngomong ke atasannya gitu? Oke, waktu itu sebenarnya pas dilihat ternyata
ternyata masih ada choice sih untuk stay as long as akhirnya dia bisa membenahi cara dia memandang dirinya, cara dia akhirnya lifestyle-nya juga, karena kebetulan dia kayak nggak ada kehidupan di luar pekerjaan ini gitu sih. Jadi Oke, nggak ada, balance bener ya. nggak balance, nggak ada yang something going on di luar pekerjaan. Jadi kan pekerjaan tuh kayak dunianya dia, sementara itu gelap gitu kan ya. Nah itu jadi saat itu gimana caranya kita nyari cara berusaha menciptakan punya dunia lain nih selain pekerjaan, sehingga dia ada dinamika juga yang terjadi di dalam dirinya di luar pekerjaan, yang maybe ada kegiatan yang dia senangi, dia misalnya mau nge-build support system di luar pekerjaan gitu, dan menganggap pekerjaan sebenarnya ya untuk survivalnya dia, tapi itu nggak mendefine kehidupannya dia gitu, kehidupan dia as a whole ya ada something di luar pekerjaannya itu sendiri gitu. Oke, tapi kalau tadi ngerasa burnout, butuh untuk mungkin pertolongan lah ibaratnya di dunia kerja gitu. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu kita tuh harus minta tolong ke siapa sih yang paling aman untuk karir kita. Karena kadang kalau kita ngomong ke teman, nanti mungkin sama teman jadi bahan gosip. Kadang kan pikirannya Iya, gitu kan. benar-benar. Mau ngomong sama atasan nanti dikiranya nggak mau ngerjain pekerjaan atasan. Nah, aku juga pernah lihat tuh beberapa kali di sosmed, jangan pernah jadiin HRD itu sebagai teman kamu. Benar. Gitu. Karena nanti mereka mereka listen, tapi Iya. habis itu akan menjadi mungkin penilaian kita gitu, Iya. penilaian kita pribadi. Jadi sebenarnya kita kalau di kantor tuh harus curhat dan minta tolong ke siapa sih? Ya, sebenarnya gini, tiap kantor itu resource-nya memang beda-beda. Memang ada kantor yang sebenarnya sekarang ini sudah menyediakan psychologist internal gitu, internal psychologist. Kayak waktu itu aku pernah kerja di kantor menjadi internal psychologist. Jadi kalau ada karyawan yang mau daftar, ya udah tinggal daftar curhatnya ke aku gitu. Dan itu biasanya tempat yang aman kan ya, karena kan ya udah aku akan bekerja as a psychologist gitu. Tapi sayangnya memang nggak semua kantor memiliki resource kayak gitu kan ya. Nah jadi kita penting untuk melihat apakah ada atau enggak orang yang akhirnya kita nyaman cerita, kemudian feedback yang dikasih ataupun respon yang dikasih juga cocok sama kita. Kalau nggak ada sebenarnya jangan dipaksakan gitu untuk akhirnya cerita ke kantor, karena yang ada malah misalnya kita udah cerita kita bisa aja ada resiko tersebar gitu kan, dan kita nggak mendapat bantuan yang kita harapkan juga gitu. Jadi kita penting banget untuk mengobserve dulu sih apakah akhirnya lingkungan yang kita miliki di kantor itu menjadi orang yang akhirnya tepat buat kita seek help itu tadi gitu. Tapi memang nggak semua kantor tuh ada layanan psikologi sebenarnya. Tapi kalau secara benar. regulasi pemerintah tuh harus ada nggak sih Zuni? Apalagi kantor-kantor yang mungkin big company yang memang pasti ini industrinya bikin stres nih gitu. Sekarang tuh sebenarnya sudah sangat membaik sih in terms of tadi ya awareness kantor terhadap masalah kesehatan mental. Makanya udah mulai ada internal psychologist, atau dia kerjasama sama misalnya biro psikologi tertentu. Kalau ada yang kenapa-napa jadinya bisa di refer ke bironya gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya sudah cukup membaik, tapi memang belum semua ya. Belum semua ya. Dan mungkin juga karyawannya mungkin agak malu juga kok dia ketahuan temennya ke psikolog kayak gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomongin kesehatan mental di Indonesia lah ibaratnya, sebenarnya yang 3 teratas yang menyebabkan memiliki gangguan mental itu apa? Apakah memang tadi beban kerja yang berlebih, atau mungkin ada kayak body shaming atau kekerasan seksual? Sebenarnya 3 teratas itu apa? I see. Kalau di tempat kerja ya? Iya, di industri kerja. Kalau di industri kerja sebenarnya ini mungkin akan sangat tergantung juga sama let's say daerahnya, jenis kantornya, nature of worknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dari pengalamanku beberapa kasus yang aku temukan, pertama memang dari segi beban kerja gitu, karena kan apalagi sekarang banyak efisiensi ya yang terjadi, tapi beban kerjanya tetap gitu. Jadi nambah malah ya. Jadi dari yang harus dikerjain sama 5 orang akhirnya 1 orang gitu. Itu alone kan sebenarnya udah very stressful gitu kan. Dan di saat sekarang sebenarnya job market lagi susah nyari kerjaan lain, akhirnya orang mau nggak mau memang harus diterabas dan harus menjalani peran itu. Sampai gitu. ada tren apa sih, job hugging ya? Iya, jadi itu yang pertama menyebabkan orang tuh akhirnya stres gitu. Terus yang kedua sebenarnya memang sexual harassment ini salah satu yang paling banyak juga gitu, karena ada memang budaya-budaya yang kalau sudah terjadi tuh biasanya ya udah menjadi hal yang biasa gitu. Padahal kan itu sebenarnya something yang nggak acceptable ya. Contohnya kayak misalnya ada komentar-komentar yang ke arah seksual gitu, kayak ih kamu hari ini cantik deh misalnya gitu ya. Kamu hari ini bajunya seksi misalnya. Terus ngajak misalnya makan di luar sama bosnya, di luar konteks pekerjaan berduaan aja gitu kan. Itu kan something yang bawahan tuh juga jadi
ini saya mau nolak tapi takut kayak nanti kenapa-napa sama bosnya gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh boundaries yang akhirnya apa ya, bermain di sekitar boundaries ya, yang sebenarnya itu juga menjadi salah satu sumber stresor gitu. Terus yang terakhir sebenarnya banyak juga dari sisi day to day-nya ya, dimana trigger-trigger kecil kayak let's say anxious nih, karena pekerjaan ini kan menjadi pekerjaan yang penting harus saya keep gitu. Berarti kan saya harus perform. Sementara perform under tekanan yang kayak gitu itu juga susah gitu kan. Jadi itu orang akhirnya apa ya, ada internal battle selalu yang terjadi gitu. Saya harus perform tapi saya anxious banget, tapi saya juga nggak tahu mau kemana, saya overthinking gitu. Jadi everyday itu kayak tanda kutip dihantui lah sama keharusan untuk perform di pekerjaan gitu sih. Dan biasanya kalau udah ada di situasi itu, langkah pertama yang harus dilakuin gimana? Oke, pertama sebenarnya kita aware dulu gitu. Aware dalam arti ini kondisi saya tuh seberapa parah. Contohnya kayak misalnya kita sakit fisik deh, itu kan kita misalnya ngecek dulu temperatur gitu ya. Nah jadi kita coba reflect, ambil waktu let's say 5 menit, 10 menit untuk nge-reflect gitu ya. Saya tuh sebenarnya apa aja yang lagi saya rasakan, apa aja yang saya pikirkan. Kalau besok, lusa, seminggu ke depan saya kayak gini terus, kira-kira efeknya apa buat saya gitu. Nah jadi kadang kan orang menjalani pekerjaan tuh udah autopilot ya, maksudnya datang kerjaan, ngerjain terus pulang gitu, tanpa akhirnya take a moment buat memikirkan am I okay gitu. Nah jadi boleh ambil waktu itu, dan kalau kita merasa duh kayaknya akan susah nih jalanin ke depannya kalau jangka panjang kayak gini terus gitu ya, ataupun kalau kita ragu whether kita perlu ke psikolog atau enggak, justru itu ya udah saatnya ke psikolog untuk nanya gitu sebenarnya saya oke atau enggak gitu sih. Jadi yang penting kita menangkap sinyal-sinyal itu dulu gitu. Sinyal-sinyal yang berkepanjangan itu ya. Benar, biasanya kalau benar. 1 hari 2 hari udah motivasinya udah ada lagi, terus udah happy lagi mau nongkrong, itu berarti normal. Tapi Masih kalau udah oke. seminggu, 2 bulan, 3 bulan kalian jadi nggak bersemangat dengan pekerjaan, itu mungkin harus ambil momen mundur dikit, istirahat, diresapi sebenarnya apa nih yang salah sama aku gitu kan. Betul. Nah di dunia kerja itu kan pasti kita harus punya ambisi gitu. Kalau seandainya bekerja cuman buat iseng ya kayaknya nggak semua orang enggak ya. Kayak pasti orang bekerja punya ambisi, punya tujuan, apa goals yang mau dicapai. Tapi memanage ambisi di kadar itu, Yang di kadar pas normal, ya. di kadar yang pas tuh kayak gimana sih? Kita harus melihat gini, dengan kita berambisi apa efeknya buat kita gitu. Karena ada orang yang misalnya semakin tinggi ambisi, semakin dia akhirnya bisa bekerja dengan baik gitu. Tapi ada orang yang akhirnya semakin tinggi ambisi, semakin dia ngerasa tertekan, semakin dia malah counterproductive, semakin dia jadinya malah overthinking, malah cemas berlebihan gitu kan. Nah jadi kita selalu merefer pada, dengan saya berpikir kayak gini, dengan saya punya mindset atau goal kayak gini, efeknya apa buat saya gitu. Secara pribadi ya? Secara as a person. Berarti nggak usah mikirin perusahaan dulu nih? Bener, nggak usah mikirin perusahaan dulu, nggak usah mikirin oke, mindset kayak gini katanya sehat gitu, karena maksudnya nggak satu mindset itu akhirnya bisa works for everybody gitu kan. Jadi kita melihat kalau akhirnya dengan punya mindset kayak gini, balik lagi kita malah jadi bersemangat, kita malah jadi bisa berpikir jernih, bisa produktif. Oke, saya mau mencapai ini dulu, goal jangka panjangnya ini gitu ya. Itu berarti that's a good thing gitu buat diri kita gitu sih. Tapi itu normal ya, seandainya kalau kita kerja ambisi kita tuh lebih mengarah ke kepentingan pribadi kita daripada mungkin lebih luas ke perusahaan. Karena kan kadang kayak kita harus satu visi supaya perusahaan ini maju, achieve target dan segala macam. Tapi mungkin di dalam perjalanan ada ambisi-ambisi pribadi dia yang nggak sejalan nih. Itu gimana ya mengkawinkannya? Iya, kalau menurutku ya kita memang perlu menemukan harmoni gitu di antara keduanya. Karena kan kita memang punya ambisi, tapi in order buat kita mencapai ambisi itu, kita tetap harus punya vehicle-nya gitu ya. Punya akhirnya kita misalnya jadi karyawan tertentu, kita punya pengalaman tertentu gitu ya. Dan untuk akhirnya ada jalur ini, tentunya kan kita juga harus bisa beradaptasi pada tempat kerja kita gitu kan. Jadi biasanya gini, kita harus tahu dulu ambisi kita apa, kemudian kantor kita kayak apa, dan kira-kira apa yang acceptable buat kita gitu, mana yang masih bisa kita toleransi gitu. Kalau ada apa ya, clash gitu ya in terms of value, kita boleh menanyakan ke diri kita, ini something yang masih acceptable atau enggak buat kita gitu. Karena flexibility ini sebenarnya menjadi salah satu yang penting juga. Kalau kita terlalu kaku gitu ya, dan akhirnya kenapa-napa kan
jadi patah ibaratnya ya. Tapi kalau kita lentur gitu ya, kita bisa menyesuaikan diri di situ, justru kita bisa akhirnya ada pathway ke ambisi yang kita inginkan gitu. Jadi lebih ke adaptif lah ya kalau Betul sebagai banget. karyawan itu. Kalau terlalu Betul banget. idealis juga berbahaya ya? Akan susah karena balik lagi untuk akhirnya mencapai ambisi kita kan kita nggak bisa sendiri gitu kan ya. Kita harus menjadi a part of kantor tertentu atau community tertentu gitu kan ya. Jadi itu tadi dan untuk kita akhirnya bisa menjalani lewat vehicle ini, ya pastinya kita perlu adaptasi gitu. Tapi masih ngomongin ambisi, kadang kita udah ngerasa untuk mencapai goal tertentu kita kerja mungkin 200% lah ibaratnya. Kita kasih waktu semua dedikasi ke pekerjaan, tapi ternyata resultnya itu nggak sesuai nih apa yang kita mau. Terus kita tambah lagi compare dengan teman kita. Mungkin ada teman baru masuk, baru 8 bulan, dia udah langsung ibaratnya naik jabatan atau gajinya lebih besar dari kita. Nah gimana kita bisa menghadapi kondisi itu? Tipsnya nih. Oke, tipsnya ya. Jadi pertama kita harus melihat apa yang kita bisa kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Hal-hal yang bisa kita kontrol adalah seberapa banyak usaha yang saya mau kerahkan gitu kan ya. Bagaimana saya memandang suatu situasi atau suatu masalah. Dan yang nggak bisa kita kontrol adalah tadi penilaian dari orang lain ke kita seperti apa. Kan kadang mau kita bagus juga ada aja misalnya orang yang memandangnya negatif. Bos kita ngeliatnya ala itu kamu kebetulan aja misalnya. Hal yang kayak gitu ya. Bener lagi beruntung gitu. Jadi kita harus memilah itu dulu gitu. Untuk hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol, kita perlu let go. Karena kadang memikirkan ini tuh nggak akan ada habisnya gitu kan ya, memikirkan yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kenapa bos saya bisa mikir kayak gini ya, kenapa teman saya bisa kayak gini, itu mau dipikirin berhari-hari nggak ada jawabannya juga dan nggak helpful for us. Iya, tapi kalau kita fokus sama apa yang kita kontrol, oke deh saya ngerasa dia kayaknya lebih perform, dia kayaknya lebih bagus, kira-kira apa yang bisa saya pelajari dari dia ya gitu. Nah itu kan something yang kita bisa tata gitu kan ya. Kemudian oke saya lagi sedih, gimana caranya saya akhirnya bisa mau menghibur diri gitu kan. Itu yang akhirnya rencana yang bisa kita lakukan juga gitu. Jadi tipsnya sebenarnya kita berpikir sesuatu yang ujung-ujungnya ternyata bisa bermanfaat buat kita. Gitu. Ibaratnya tuh kayak lagi investasi ya. Jadi mungkin kita dikasih pekerjaan A, mungkin kita kesel sama atasan kita. Kok gue disuruh ngerjain lagi kan udah. Tapi kalau seandainya kita bisa twist pikiran kita dengan gak apa-apa deh gue kerjain. Siapa tahu nanti skill gue bertambah. Benar. Dan kita gak tahu di ujung apakah itu nanti di luar sana ada rezeki lebih baik atau malah nanti endingnya kita yang bakal dipromosiin. Benar Jadi banget. berarti investasi guys ke diri kita sendiri gitu kan. Benar, karena mempertanyakan kenapa bos ngasih ini, ujung-ujungnya pun kita harus ngerjain gitu kan. Malah kita udah pemikiran kita capek, kita harus ngerjain anyway. Jadi kan itu malah menyulitkan diri kita ya gitu. Jadi memudahkanlah diri kita. Lebih apa ibaratnya ya, kadang bukan egois tapi sebenarnya, tapi mengutamakan kesenangan lalu juga kepentingan kita di dunia kerja itu juga sesuatu hal yang normal gitu kan. Betul. Nah masih ngomongin soal ambisi di dunia kerja, kadang tuh aku suka ngeliat tren kayak in this economy yang penting gue datang kerja, kerjaan kelar, 9 to 5 pulang kayak gitu. Itu sebenarnya boleh gak sih kita kerja sebagai apa ya, ibaratnya patternnya sama terus, template lah ibaratnya. Iya. Sebenarnya gini, boleh atau enggak, of course boleh, karena enggak ada keharusan untuk bekerja in a certain way gitu kan ya. Cuman pastinya kita harus melihat juga sih pertama untuk diri kita sendiri nih, apakah dengan melakukan hal kayak gitu itu akan bermakna buat kita, menjadikan hidup kita lebih bermakna. Karena at the end of the day, kalau semakin lama kita jadinya datar terus gitu ya, kira-kira apa sih efeknya buat diri kita? Kadang kan kita jadi kayak kehilangan sparks gitu ya, mungkin hidup juga jadi malas gitu kan. Jadi kita lihat apakah dengan kayak gitu secara jangka panjang tuh efeknya gimana buat diri kita sendiri. Sebenarnya ada aja sih yang fine-fine aja, nggak apa-apa setiap hari saya kayak gini gitu kan, ada banget gitu, dan itu that's okay. Tapi yang kedua kita juga perlu melihat kalau kita akhirnya performance kayak gini, kira-kira company ini akhirnya saya jadi beresiko nggak sih gitu untuk akhirnya terus bekerja di company ini, apakah jadinya berpengaruh ke performance misalnya, berpengaruh ke jenjang karir gitu, dan kalau memang berpengaruh, is it something yang kita bisa accept atau enggak gitu. Jadi kita lihat dari biasanya dua hal itu gitu sih, dan itu at the end of the day pilihan kita. Yang penting kita memilih dengan mindful gitu, kita memilih dengan tahu oke, saya milih gini, resikonya gini saya tahu dan saya siap menghadapi resikonya gitu. Seringnya tuh ada juga yang akhirnya nggak konsekuen gitu ya, kayak kerjanya segini tapi hasilnya maunya gede. Benar, gitu yes, kan. itu kan yang akhirnya jadinya nggak match dan nggak selaras. Itu yang akhirnya secara psikologis juga nggak sehat gitu. Tapi mungkin ada nggak sih faktor mereka yang akhirnya kerja gitu-gitu aja karena kekecewaan lah
kepada perusahaan karena Yes. mungkin dia udah ngerasa dulu gue orangnya totalitas nih Mm-mm. gitu, gue apa yang dimau waktunya libur gue masuk dan segala macam, tapi ternyata nggak sesuai nih reward yang diharapkan, akhirnya kerjanya gitu-gitu aja gitu, Yes, benar. kekecewaan gitu. Benar, itu kadang Kenapa sih? penurunan produktivitas tuh juga kadang sebagai bentuk protes ya terhadap company gitu, dimana saya udah mengeluarkan sebanyak ini tapi akhirnya yang saya dapat balik tuh kok kayaknya sedikit ya gitu, nggak dapat reward apapun gitu kan ya. Jadi akhirnya dari situ kan orang belajar, oh ternyata semakin banyak saya bekerja nggak berarti semakin banyak juga reward buat kita. Akhirnya ya no wonder mungkin males gitu ya ke depannya. Itu sih yang sebenarnya sangat mungkin terjadi gitu. Tapi memang catatanku adalah as long as dia tahu bahwa ini memang pilihan saya nih, dan balik lagi saya tahu konsekuensinya apa dan saya willing untuk menjalani itu nggak masalah sama sekali gitu. Oke, tapi kalau tadi udah berpengaruh ke mental health-nya, mungkin Yes. memang harus segera cari jalan keluar gitu kan. Betul, betul. Tapi kalau ngomongin mental health tuh sebenarnya pengaruh juga nggak sih dari teman-teman satu tim gitu? Mungkin kita bertemu dengan orang ya setiap hari negatif terus omongnya, Ya. terus atau mungkin kita ketemu bos yang udah tiap detik marah kayak gitu tuh, akhirnya Iya. kitanya jadi negatif aura, mental health kita keganggu kayak gitu-gitu. Perintilan-perintilan juga iya. ngaruh ya? Sebenarnya gini, salah satu hal yang akhirnya paling berpengaruh itu adalah sesuatu yang terjadi sama kita dalam keseharian dan terjadi dalam waktu yang lama. Itu tuh jadi mental health itu nggak hanya terganggu karena satu hal yang besar yang traumatis gitu ya, tapi sebenarnya little things yang terjadi sehari-hari numpuk gitu kan ya, itu juga sangat bisa gitu. Dimana misalnya kita kerja ketemu sama rekan kerja yang misalnya kerjaannya julid atau kayak apa-apa tuh nyinyir gitu, itu kan jadi vibe-nya tuh kayaknya negatif ya. Meskipun mungkin secara hari-hari masih oke deh, tapi kalau itu udah terjadi setiap hari gitu, dimana mungkin kita juga lama-kelamaan capek misalnya ngedengerinnya dengan budaya kerja yang kayak gitu ya, itu juga di satu titik bisa banget akhirnya berpengaruh ke kita gitu. Nah makanya kenapa awareness itu menjadi hal yang sangat penting, karena terkadang mental health kita itu terkikis sedikit demi sedikit gitu. Jadi bukan sesuatu yang akhirnya bisa kita spot dengan gampang gitu ya. Tapi itu sebenarnya balik lagi sedikit demi sedikit, makanya punya waktu untuk akhirnya merefleksikan kita sebenarnya sekarang kondisinya gimana, itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Jadi jangan sampai nunggu kita drop dulu banget gitu ya, baru akhirnya ke psikolog. Kalau gitu budaya atau lingkungan kerja yang ibaratnya toksik atau nggak baik buat mental health kita tuh yang kayak gimana? Oke, itu sebenarnya banyak banget ya faktornya, tapi utamanya misalnya dari segi relationship yang nggak terjaga secara profesional gitu ya. Harusnya kan profesional dalam arti ya udah saya ada di dalam company ini, saya menjalankan tugas saya sesuai dengan role-nya masing-masing gitu. Tapi di luar itu kadang kan banyak juga yang akhirnya functionnya, oh ini jadi balik lagi kayak tadi ya, kayak temen julid, oh ini jadi temen yang akhirnya ada yang ternyata ngejatohin gitu. Itu kan sebenarnya di luar profesionalitas ya, tapi itu tetap terjadi dan itu menjadi salah satu faktornya gitu. Terus dari mulai akhirnya misalnya pemberian beban kerja yang tidak baik gitu kan ya, tidak merata, leader yang akhirnya tidak adil gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya di tempat kerja pasti perlu ada value-value yang orang tuh akhirnya merasa nyaman bekerja di situ gitu kan ya. Misalnya apa yang kita berikan sesuai dengan yang kita dapatkan, ada dua arah gitu ya dari segi diskusi dan sebagainya. Nah ini yang value-value itu tuh yang memang mungkin secara diomongin tuh gampang ya, kayak oh ini tuh harus adil, harus sama rata gitu kan ya, harus misalnya di luar working hours saya nggak mau ya gitu kan ya, kerjaan gitu ya. Cuman ternyata pada kenyataannya banyak juga hal-hal yang akhirnya nggak sesuai dengan value-value itu gitu kan ya. Nah itu kalau mungkin itu menjadi sebuah budaya dan kebiasaan. Jadi bukan hal-hal, kan kadang ada ya kayak situasi krisis yang mau nggak mau nih kita harus kerja di luar kantor, maybe itu sesekali nggak apa-apa, tapi kalau itu udah menjadi kebiasaan dan seakan-akan itu sesuatu hal yang normal, nah itu baru mungkin satu titik ya bisa dibilang toksik juga gitu. Oke, tapi saya tapi mulu ya tadi gitu kan. Banyak ya ininya. Banyak tapinya gitu. Topik. Kalau di situasi ibaratnya sekarang gitu kan banyak PHK, lalu cari kerja susah dan
itu kondisi eksternal lah ibaratnya yang memang realita saat ini. Sedangkan kita berada dalam kondisi mungkin yang ini kayaknya toxic nih. Di mana gue bekerja lalu udah nggak ada kesamaan value, udah nggak ada kesamaan visi. Ada message nggak ke para pekerja ataupun zoners di luar sana? Yes. Ketika udah ngerasa lelah, burnout, tapi sebenarnya eksternal juga lagi nggak mendukung kita untuk pergi tanpa backup kayak gitu. Yes, oke. Saranku sebenarnya gini, kita memang jangan sampai terlalu tergantung sama lingkungan kita karena memang nggak selalu kita ada di lingkungan yang akhirnya positif, supportive gitu ya. Pasti akan ada di mana masa-masa lingkungan kita tuh against us lah gitu, sangat nggak ada di side kita gitu ya. Jadi penting banget buat kita untuk punya tools buat kita sendiri gitu ya, untuk akhirnya kita misalnya bisa melakukan hal-hal yang kita senang hanya karena memang kita pengen gitu. Jadi misalnya contohnya punya hobi-hobi tertentu yang produktif atau project-project tertentu gitu ya. Side hustle ya? Side hustle, betul, yang akhirnya kita lakukan bener-bener untuk diri kita sendiri gitu. Biasanya di situ orang jadi kayak punya ruang, punya dunianya yang akhirnya bisa tercapai, kalau misalnya kita capek di pekerjaan, baterainya 0, ini bisa nge-recharge gitu. Jadi kita menemukan kayak harmoni itu sih, dan jadi jangan sampai kita terjebak di dunia pekerjaan as if itu satu-satunya dunia kita gitu. Kita perlu memberikan warna lah pada kehidupan kita. Di situ yang akhirnya bisa memberikan kita sedikit energi, sedikit ruang gitu ya, untuk akhirnya membuat lebih balance lah dengan kehidupan pekerjaan kita gitu. Kita kerja memang untuk hidup, tapi jangan sampai kita hidup untuk kerja. True, gitu betul kan. banget, betul Karena banget. ada tadi hobi juga harus di-maintain. Terus sebenarnya nggak apa-apa juga kan kita kayak nggak berteman dengan orang kantor di sosmed, benar. atau mungkin nge-hide dan segala macam itu boleh banget. itu malah bagus boleh. juga buat benar. Jadi dan penting buat gini, tiap orang tuh memang trigger point-nya beda-beda gitu. Ada yang akhirnya kalau ngelihat, oh ternyata teman saya di kantor makan sama teman saya yang ini, kok saya nggak diajak misalnya gitu ya. Untuk hal-hal kayak gitu kan sebenarnya itu penting banget untuk kita aware, karena kadang kalau itu menambah beban kita, kenapa akhirnya kita pertahankan habit itu gitu kan. Jadi nge-hide ya nggak apa-apa banget Nggak gitu apa-apa ya, loh. daripada kita tambah kepikiran dan kita kalaupun ngeliat gitu kan juga akhirnya nggak bisa yang kemarin kenapa gue nggak diajak, atau kayak gue ajak dong gitu ya. Jadi nggak ada solusinya juga terkadang kan gitu. Jadi untuk hal-hal yang memang udah nggak bisa kita kontrol, ya menurut aku kita bisa mengatur trigger mana nih yang mungkin masih penting untuk kita keep ada di kehidupan kita, karena misalnya kita butuh informasi tertentu, tapi mana yang kita bisa let go. Itu penting dan banget. normal juga kalau kita nggak mau temenan sama atasan kita gitu kali ya. Bener Soalnya banget. kadang kita lagi happy terus atasan lihat, tiba-tiba ditelepon. Iya, soal benar, kerjaan dan benar. segala macam. Yes, jadi memaintain profesionalitas tuh juga salah satu tips sih gitu Tips, untuk ya. kita menjaga kesehatan mental di kantor. Oke, thank you Kak Hersa. Banyak Yes, ngobrol-ngobrolnya nggak thank berasa you. karena mungkin banyak sekali zoners yang relate ya. Duh, di kerjaan di kantor banyak banget, tapi mau resign tapi kok menakutkan di luar sana, serba nggak pasti. Tapi ketahuilah batas diri kalian, kalau sudah melewati limit dan butuh pertolongan, langsung jangan malu-malu untuk datang ke psikolog atau temukan siapa best support system kalian. Thank you sudah main di Thank you Zone so dan jangan much. lupa like, subscribe video ini. Bye-bye.